bisa melaksanakan kegiatan ibadah di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Semua atas kenikmatan, nikmat Allah, utamanya nikmat hidayah yang telah diberikan pada kita loh sekalian. Karena semua nikmat itu akan hilang, ya, kecuali satu, nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayah loh sekalian, ketika Allah sudah memanggil kita kembali padanya, maka nikmat keduniaan apapun yang pernah diberikan pada kita, entah itu sehat, entah itu harta, entah itu jabatan, pangkat apapun, semuanya akan kita tinggalkan, kecuali satu, nikmat hidayah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah kita hidup sekali diberikan hidayah oleh Allah, bisa menetapi agama Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Bapak sekalian, sekali lagi atas kenikmatan Allah kita bersyukur dengan lafaz syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita bersyukur kepada para wasilah hidayah, para perantara agama, utamanya beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para ulama rasyidin, para sahabat, para tabi'in, hingga kita yang hidup di Indonesia bisa menikmati, ya, bisa mempelajari, bisa menetapi agama Islam, agama yang diturunkan Allah di tanah suci Makkah Madinah yang sudah beribu-ribu tahun sebelum kita hidup, ya. Alhamdulillah dengan adanya para wasilah hidayah kita bisa beribadah seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Maka atas semua jerih payah para wasilah hidayah kita bersyukur dan lafaz alhamdulillah jazakumullahu khairan, serta atas kerjasama yang baik Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah mengatur waktunya. Kalau dituruti, ya, memang pengennya kita berlama-lama di masjid semuanya, gitu. Habis sholat subuh itu pengennya ya sampai duha. Tapi dikarenakan hari ini kita ada agenda bersama, ya, ada agenda dari Biro, maka kami mohon keriduannya Bapak Ibu sekalian setelah sholat subuh langsung pulang untuk persiapan Siditor. Adapun besok, nah, tidak ada agenda dari Biro, dipersilahkan, ya, setelah sholat subuh Bapak Ibu mau nunggu, mau itikaf sampai nanti duha, dipersilahkan. Baru pulang sarapan dipersilahkan, balik masjid lagi dipersilahkan. Malah kalau kami sarankan silahkan diperbanyak, ya, mumpung Bapak Ibu ada di Mekah, karena lipatan pahalanya luar biasa. Gak ada tempat lain selain yang ada di Mekah ini, ya, tanah suci, tanah haram, lipatan pahala. Dan satu-satunya yang ada di dunia Bapak sekalian, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat hanya ada di Baitullah. Dari 120 rahmat itu 60-nya atau separuhnya itu diberikan kepada orang yang tawaf sunnah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau waktunya longgar silahkan ke masjid, nggak perlu nunggu bareng-bareng, soalnya anak jenengan yang tadi bareng-bareng nanti waktunya habis buat menunggu. Minimal buat sekeluarga sama teman sekamar, ayo naik masjid yuk. Nah, tawaf sunnah 7 putaran, kemudian sholat di belakang makom, terus berdoa sebanyak-banyaknya, tempatnya mustajab, ya. Itu malah kalau kami sarankan diperbanyak, mumpung kita di tanah haram. Orang yang tawaf itu dapat 60 rahmat, kemudian orang yang sholat di Baitullah itu dapat 40 rahmat, dan kemudian orang yang memandang Ka'bah, cara Jawanya pun doblong bersama gitu, ngerti Ka'bah, melihat Ka'bah itu sudah 20 rahmat. Bapak sekalian, sangat penting sekali rahmat Allah yang diberikan pada kita. Kita tahu, kita ingat sejarahnya seorang Bani Israel yang sudah beribadah 200 tahun, ya. Ketika disuruh Allah masuk surga dengan rahmatnya Allah, dia menolak karena merasa ibadahnya sudah sangat pol. Tapi nyatanya semua amal ibadahnya itu kalau dibandingkan nikmat Allah yang diberikan tidak ada bandingannya Bapak sekalian. Jadi rahmat Allah ini sangat luar biasa. Maka kesempatan kita di tanah haram, di Masjidil Haram, Allah menggelar rahmatnya kepada umatnya, kepada hambanya dan kita semua. Maka kita perbanyak, disempatkan. Jadi sekali lagi kami bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa mengatur waktunya dengan baik, meskipun ya tadi saya bilang pengennya berlama-lama di masjid, tapi dikarenakan ini ada agenda Biro hari ini, maka atas kerjasama yang baiknya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan lafaz syukur, alhamdulillahi jazakumullahu khairan, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Bapak sekalian, hari ini agenda kita adalah city tour, atau bahasa hadisnya adalah ziarah. Ziarah itu berkunjung, ya, berkunjung melihat sesuatu tempat yang kita bisa ambil nasihat
dari tempat tersebut. Ya, fazur ziarah itu termasuk ziarah kubur, itu ada manfaatnya, nih. Ada maksudnya. Nah, kata Nabi dalam sabdanya bahwa ziarah kubur itu salah satu manfaatnya adalah kafa bil mauti mau'idah. Jadi kematian itu cukup menjadi nasihat bagi kita semua. Dengan kita berziarah ke makam, ya kita bisa mempersiapkan diri kita. Oh iya, besok kita akan ke sana. Apa yang saya akan bawa, sudah cukupkah bekal saya, dan seterusnya. Itu salah satu maksud dari ziarah. Termasuk kita sekalian di Mekah ini, city tour bukan sekedar kita jalan-jalan melihat-lihat, bukan, tapi kita dalam rangka beribadah, ya, berziarah. Maka apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa nikmati, kita harapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang pertama yang kita tuju adalah Jabal Tur, sekalian. Yang kedua nanti ke Napatilas Haji kita. Yang pertama di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, kemudian di kawasan Musdalifah, di Mina, di Jamarot, baru nanti kita lanjutkan mengambil mikot di Masjid Jirona, insya Allah. Berikutnya setelah itu kita akan pulang melewati Jabal Nur, ya, Jabal Nur. Bapak sekalian, untuk tujuan pertama kita akan menuju ke sebuah gunung yang bernama Jabal Nur. Kenapa dikunjungi Bapak sekalian? Pasti ada maksudnya. Jadi Bapak sekalian, Mekah Madinah ini lekat dengan sejarah perjuangan agama Islam, utamanya oleh beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah, ya. Kemudian kita sudah sama-sama mengetahui beliau dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah, kemudian bapak Abdullah bin Abdul Muthalib, ya. Tapi ketika beliau lahir, ayahnya sudah meninggal, sudah tiada. Kemudian beliau bersama ibunya ketika perjalanan dari Madinah di Tanah Abwa, juga ternyata Allah memanggil ibunya. Beliau akhirnya diramut oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian sempat disusukan, ya, oleh Halimatus Sa'diyah di masa kecilnya, karena kebiasaan orang Arab saat itu seperti itu. Kemudian diramut kakeknya tidak lama, akhirnya kakeknya pun meninggal dan diramut oleh pamannya Abu Thalib, ya, paman Abu Thalib. Oleh pamannya beliau disayangi, dijaga, dilindungi, ya, bahkan sampai masa dewasanya, sampai menikahnya. Bapak sekalian, dalam perjalanan Nabi Muhammad, ya, di masa remajanya beliau sudah mulai, ya, berlatih kemandirian, ya. Saat itu mengembalakan kambingnya orang, kemudian menjualkan dagangan orang, berdagang, sehingga dengan kejujuran, dengan kebaikan beliau itu sangat dikenal oleh masyarakat Quraisy saat itu dan mendapat gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya karena orang yang jujur. Mungkin bapak-bapak yang bergelut di dunia bisnis mungkin punya partner, teman, kalau urusan pekerjaan ya berbagi, tapi kalau untuk masalah fee kadang-kadang sok lali. Nah, itu biasanya seperti itu. Mungkin so ya, Bas. عشان بس هنا فول يعني بس عشان Full, oke. بس كده انت بتصور مش عشان بس Baik sekalian, di sebelah kanan kita bisa dilihat, ya. Nah, sebelah kanan, kita masih ditutup lokasi. Bapak sudah dilihat sebelah kanan kita yang paling tinggi, sebelah kanan paling tinggi, itu di atasnya ada sebuah gua namanya Gua Tur, ya, tepat berada di Jabal Tur. Bapak sekalian, di situ ada sebuah gua di mana ketika Nabi Muhammad tadi setelah beliau dikenal Al-Amin, kemudian di umur beliau 25 menikah dengan seorang janda yang mulia, ya, yang syarifah, yang bernama Ibu Khadijah. Kemudian di usianya beliau yang 40 tahun, Kanjeng Nabi kemudian diberi wahyu oleh Allah di Gua Hira, nanti di perjalanan terakhir kita. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW sering didatangi malaikat Jibril untuk diberikan wahyu. Dan dari wahyu tersebut akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya, teman-temannya, ya, kemudian para keluarganya untuk di amar ma'rufi, ya, untuk diajak bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun dalam perjalanan bos sekalian, ternyata orang-orang Quraisy, utamanya tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan Abu Sufyan dan tokoh-tokoh lain, mereka tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memusuhi, mereka membenci, mereka mengucilkan, ya, mengucilkan tidak apa ya namanya, ya memusuhi. Nah, karena disangka Muhammad ini membawa agama baru, meninggalkan agama nenek moyang mereka. Akhirnya singkat cerita bahwa sekalian, Nabi Muhammad ini dibuat tidak nyaman, sahabatnya banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh, sehingga akhir cerita kemudian Nabi Muhammad oleh Allah diperintahkan untuk berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam proses itu sekalian Nabi Muhammad memerintahkan kepada semua sahabatnya untuk berangkat lebih dulu. Nabi Muhammad memastikan semua sudah berangkat aman, baru Nabi Muhammad berangkat paling akhir, hingga saatnya Abu Jahal, Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya membuat sayembara yang bisa menangkap, yang bisa menyerahkan Nabi Muhammad akan diberikan imbalan. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy di Darun Nadwah saat itu juga mereka bermusyawarah, bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad dengan cara mereka mengumpulkan remaja-remaja, anak-anak mudanya Quraisy untuk menangkap ke rumahnya Nabi ketika malam hari. Namun Nabi Muhammad sudah mempersiapkan, beliau meminta kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib, ya, untuk tidur di kamarnya. Sehingga ketika orang-orang pemuda Quraisy datang ke kamar beliau, mereka tidak menjumpai Nabi Muhammad, mereka hanya menjumpai Ali bin Abi Thalib. Kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah berangkat meninggalkan Makkah malam itu bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bapak sekalian, Madinah itu lokasinya di utara Mekah. Jadi kota Mekah yang kita tempati, Madinah itu di utaranya. Coro nalare, logikanya, ketika Nabi Muhammad hendak menyusul sahabatnya yang lain, itu pasti arahnya ke utara, gitu, ke arah Madinah. Tapi Nabi Muhammad di terakhir itu tidak mengarah ke utara karena sudah dibaca sama orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad mengambil arah ke selatan, berkebalikannya, yaitu ke Jabal Tur tadi, ke gua. Di atasnya ada gua yang tidak luas, gitu. Bapak Ibu bisa googling di di HP-nya masing-masing seperti apa penampakan daripada gua Sur itu. Nabi Muhammad bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam gua itu selama 3 hari, bos sekalian, karena menghindari kepungan orang-orang kafir Quraisy. Diceritakan ketika orang-orang Quraisy di hari ketiga sudah membaca, mendengar ada berita Nabi Muhammad melarikan diri sampai ke Jabal Tur tadi. Nah, kemudian setelah sampai di mulut gua, tinggal saknik, ya, tinggal masuk ke gua nanti ketemu Nabi Muhammad. Ternyata Allah menyelamatkan dengan sarang laba-laba atau dengan seekor burung merpati yang hinggap di mulut gua, sehingga mereka tidak yakin kalau di dalamnya ada orang, dan mereka akhirnya kembali tanpa menangkap Nabi Muhammad atas izin Allah. Baru Nabi Muhammad berangkat meninggalkan kota Mekah yang sudah menyusul orang-orang Islam yang berangkat lebih awal, ya, para sahabat di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, di gua tadi di Jabal Tur itulah yang menjadi saksi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika meninggalkan kota Makkah. Bapak sekalian, kenapa kita tadi tidak turun? Ya, Bapak sekalian, tidak ada satu dalil yang menerangkan tentang pembahasan ibadah tertentu di Jabal Tur. Ya, maka kita tidak turun. Kita tunjukkan Bapak Ibu sekalian bisa melihat tadi gunungnya seperti apa. Beliau naik gunung dengan jalan kaki, dengan keadaan ya namanya diburu, ya, karena soalnya sudah sayembaranya sudah menyebar seantero Mekah saat itu. Ya, Bapak sekalian, beliau hanya apa sih, ingin melaksanakan beribadah pada Allah seperti kita saat ini, gitu. Selama umur beliau 23 tahun itu, risalahnya, dakwahnya adalah satu, mengajak kita mengesahkan Allah, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Tapi itu ditentang sama mereka orang Quraisy. Kemudian apa isi dakwahnya? Seperti yang sudah kita kaji sekarang ini, ya. Di antaranya adalah 5 rukun Islam, ya. Bagaimana kita bersyahadat, menyaksikan bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusannya. Kemudian kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu.
Alhamdulillah Bapak sekalian, kita di Indonesia sekarang sudah sangat longgar. Ya, tidak ada yang musuhi. Ada nomor Bapak sekalian? Dengan sholat ada yang rintangi? Nggak ada. Ada yang lempari batu? Ada yang ngancam? Enggak. Bukti bahwa kita di negara kita alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Mau ngaji, mau sholat, mau sholawatan, mau apapun ya di Indonesia ternyata bisa dilaksanakan. Bahkan sampai berhaji pun juga sudah diatur ketentuannya oleh pemerintah kita. Tapi dulu waktu zaman Nabi ya luar biasa gitu. Cobanya sampai seperti itu, hanya ingin menyembah pada Allah saja. Nah sekalian, itu tadi adalah Jabal Nur tujuan pertama. Tujuan kedua kita adalah menuju ke Jabal Rahmah. Ada yang tahu artinya Jabal apa Bapak Ibu? Jabal itu gunung ya, atau bukit. Rahmah apa artinya? Rahmah kasih sayang, betul ya. Kenapa disebut gunung kasih sayang? Nah ini ceritanya. Iya betul. Itu singkatnya. Cerita panjangnya mau yang panjang atau pendek? Kalau pendek saya senang, udah selesai. Jadi yang panjang itu panjang banget ya. Tapi kita tidak terlalu panjang, nanti nggak selesai. Nah, jadi ceritanya dimulai dari dulu ketika Allah berfirman pada para malaikat. Jadi malaikat, inni jailun fil ardi khalifah. Aku Arab dadekne penduduk manusia di bumi. Jadi manusia pengen tak ciptakan menjadi penduduk di bumi. Saat itu kemudian malaikat meragukan, bahasanya meragukan. Ya Allah, jenengan badhe damel manusia untuk bertempat di bumi. Padahal manusia itu sukanya melanggar, gawe kerusakan di ayatnya. Ya. Wa yufsiduna fil ardh. Nah, ayatnya di Al-Baqarah awal itu aja. Kemudian wa yasfiku dima. Sukanya mengalirkan darah, membunuh. Kita tahu nggih sekarang berita-berita sangat banyak sekali. Iya. Wong ngilangke nyawa niku nampilin balik. Seperti kemarin yang baru tidak lama di Sukoharjo Polokarto yang pas malam Ramadan, malam Lebaran itu, masya Allah kalau kita lihat begitu sadisnya. Itulah sifat manusia kurang lebihnya. Maka malaikat ya layak menanyakan, ya Allah jenengan badhe damel manusia untuk menempati bumi, padahal manusia itu sukanya melanggar, sukanya mengalirkan darah. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu terhadap apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah akhirnya menciptakan Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah perintah pada malaikat, wahai malaikat, kalian sujudlah pada Nabi Adam sebagai penghormatan kepada ciptaan Allah. Akhirnya fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis. Nah iblis niki kebetulan saat itu bersama para malaikat. Dia sudah beribadah pada Allah itu 2000 tahun tanpa menentang sedikit pun. Terus ibadah terus kepada Allah. Tapi ketika Allah perintah pada para malaikat termasuk iblis untuk menyembah, untuk bersujud pada Adam, mulailah nampak sebaliknya iblis. Malaikat semuanya sujud fasajadu. Illa iblis. Aba wastakbara. Iblis itu nggak mau sujud dan dia merasa sombong. Di ayat lain disebutkan, kenapa kamu sombong? Kenapa kamu nggak mau sujud? Nggak mau taat perintahku? Ya. Saya kok disuruh sujud sama dia? Siapa dia? Nah, saya ini kau ciptakan dari api, dia dari tanah liat. Menurut iblis, ya, dia itu lebih baik daripada Adam, sehingga dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintahnya Allah. Kemudian oleh Allah, si iblis akhirnya dijadikan penduduk neraka, dan iblis pun juga pintar ya. Baik, saya siap menjadi penduduk neraka, tetapi izinkan saya hidup sampai hari kiamat. Saya akan menggoda anak turunnya Adam. Oleh Allah diizinkan. Nah, kita ini sedang berperang sama iblis ya Bapak sekalian ya, sampai hari kiamat. Iblis sudah sangat berpengalaman. Makanya saya sekarang orang yang kita nggak bisa baca. Orang yang kelihatannya apik kemudian dia resik juga enggak. Orang yang kelihatannya kotor kemudian dia banyak dosa juga tidak bisa. Maka yang paling bisa kita lakukan adalah mengoreksi diri kita masing-masing. Baik sekalian, setelah itu Adam diciptakan, kemudian para malaikat ditanya, coba malaikat, sebutan, kalian sebut nama-nama ini. Malaikat nggak ada yang tahu. Akhirnya Allah perintah pada Adam, sebutkan nama